Selamat datang di konten ngulik ayat, sebuah konten di mana kita mencoba untuk mengulik atau membedah satu ayat saja dari Al-Quran, dan kita coba ambil pelajaran dari ayat yang sedang kita bahas itu. Di video ngulik ayat pertama kali ini, kita coba akan ngebahas surah Al-Balad ayat 4. Sebelumnya kita coba baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Dalam Al-Quran ada namanya huruf taukid. Huruf taukid itu adalah sebuah huruf yang memperjelas atau menguatkan sebuah redaksi dalam sebuah ayat. Contohnya di dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa. Innal insan, sesungguhnya manusia, lafi khusr, dalam kerugian, sungguh dalam kerugian. Jadi huruf taukid itu ada dua. Yang pertama lam pendek, yang kedua qad. Lafi khusr, sungguh dalam kerugian. Nah, kalau ada sebuah ayat yang di dalamnya itu terdapat dua huruf taukid, yaitu la dan qad, bersamaan dalam satu redaksi, dalam satu ayat, maka ini maknanya semakin kuat lagi, ya. Karena dengan satu saja dia udah kuat banget tuh kekuatan sebuah ayatnya. Meskipun semua ayat di dalam Al-Quran itu tentu saja benar dan kuat, tapi ada yang lebih dikuatkan lagi untuk kemudian kita coba lebih fokus lagi ke sana gitu, untuk kemudian lebih memperhatikan lagi ayat-ayat yang seperti ini. Nah, ketika dia bergabung la dengan qad dalam satu redaksi, itu kita bisa artikan dia dengan artian sungguh-sungguh, ini benar-benar, ya, laqad khalaqnal, sungguh-sungguh benar-benar kami ciptakan manusia, khalaqnal insan fi kabad, dalam keadaan susah payah atau dalam keadaan penuh dengan masalah. Nah, ternyata kita bisa sepakati bahwa yang namanya hidup itu sepaket dengan masalah. Udah pasti, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pejabat, mau dia karyawan, mau dia pengusaha, mau dia ulama, dan seterusnya, semua kita, selama kita hidup, selama aku, selama kamu hidup, maka kita pasti akan senantiasa dibersamai oleh masalah. Dan masalahnya itu bukan masalah yang receh, tapi kabad, fi kabad, yang susah payah, masalah yang gede, masalah yang besar. Dan ini udah sepaket, sehingga ketika kita mencoba memaknai ayat ini, maka kita mesti paham dan sadari banget, ya, kalau kita hidup di dunia ini pasti penuh dengan masalah, pasti. Makanya guru aku itu pernah bilang, kalau kamu mau terlepas atau terbebas dari masalah, caranya simple, yaitu mati. Dan itu pun sebetulnya ketika kita mati itu lepas dari masalah dunia, tetapi tidak lepas dengan masalah berikutnya gitu, di alam kubur kita, di yaumil kiamah, dan seterusnya. Sehingga memang kehidupan ini penuh dengan masalah, itu udah sepaket, harus kita pahami banget. Sehingga jangan stres, jangan terlalu stres, jangan terlalu kaget, shock, atau bingung ketika dalam hidup ini kita menjumpai atau menemui banyak sekali masalah. Karena memang
ya itulah defaultnya hidup. Kayak handphone kamu, defaultnya itu adalah untuk nelpon, untuk nge-WA, untuk ngirim SMS. Ada defaultnya, sesuatu yang memang udah bawaannya seperti itu dan gak bisa dihilangkan gitu. Nah, sehingga hidup kita di dunia pasti banyak masalah. Dan mari kita coba untuk melihat masalah itu dari perspektif yang lain, dari sudut pandang yang lain. Coba kamu ingat-ingat lagi ketika kamu dulu sekolah, ya, di SD, di SMP, ataupun SMA atau kuliah, maka bisa didapati bahwa semakin kamu naik kelas, maka semakin besar juga ujiannya, semakin berat juga ujiannya. Yang artinya semakin berat ujian yang kamu hadapi, maka semakin kamu akan naik kelas. Ya, kalau kamu saat ini ngerasa hidup kamu berat banget, masalahnya banyak banget, ujiannya berat banget, maka aku cuma mau bilang selamat dan semangat, karena kamu akan naik kelas yang lebih tinggi lagi. Kamu pernah main game gak sih? Misalnya dulu waktu aku kecil ya, itu game yang cukup sering aku mainin adalah Mario Bros. Nah, mungkin di zaman sekarang ada ML, ada PUBG, FF ya, dan seterusnya. Maka di dalam game juga seperti itu. Dan itulah yang kemudian membuat game jadi lebih seru. Apa itu? Yaitu semakin sulitnya tantangan yang kita hadapi. Semakin berat ujian yang kita hadapi, maka di situ juga letak semakin serunya game tersebut kita mainkan. Main ML di awal-awal, di pangkat-pangkat awal, apa ya istilahnya, lupa aku. Semakin tinggi level atau pangkatnya, semakin sulit musuhnya dan semakin seru permainannya. Sekali main itu bisa setengah jam atau 40 menit untuk nyelesain satu game doang. Main PUBG, semakin naik level semakin berat musuhnya. Aku pernah dulu nyobain main FF atau PUBG gitu, lupa. Baru main, ya, baru nyobain main, itu bisa ngekill atau ngebunuh musuh itu 21 orang. Kemudian karena naik level, semakin tinggi levelnya, semakin sulit bunuh orang. Malah yang terjadi adalah aku jadi sering mati gitu, mati mulu. Sampai akhirnya ngerasa males musuhnya makin sulit, terus aku hapus. Memang begitu, game itu semakin dia sulit musuh dan lawannya, ujiannya, tantangannya, maka dia semakin seru. Maka yuk kita coba jalani kehidupan ini selayaknya kita seperti main game. Semakin berat ujian kita, ya kita akan semakin menikmati ujian-ujian itu, meskipun tidak semudah yang diomongkan ya, tapi ya semestinya kita seperti itu ya. Kamu ingat sebuah apa istilahnya ya, show reality show Benteng Takeshi. Benteng Takeshi itu kan mereka tahu mereka akan menghadapi banyak masalah, mereka tahu mereka akan menemui banyak rintangan. Tetapi coba deh lihat, coba cek bagaimana kemudian mereka menghadapi masalah-masalah itu. Mereka senyum, mereka ketawa, mereka bahagia. Bahkan seringkali mereka ngadep ke kamera terus bilang, teman-teman, aduh aku gagal, tolong doain aku ya, semoga aku berhasil lain kali untuk kesempatan berikutnya. Happy, padahal mereka habis jatuh, mereka habis dilempar bola, mereka habis kecebur di lumpur dan seterusnya. Karena mereka paham hakikat game itu, ya game itu akan banyak rintangan, ya udah dinikmatin aja. Itu udah pasti mereka temui, mereka hadapi. Harusnya kita gitu juga dalam hidup ini. Kita akan menemui banyak masalah, tapi ya kalau kita melihatnya dengan sudut pandang game tadi, maka kita akan menikmati setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh benar-benar manusia itu diciptakan dalam keadaan bersusah payah, dalam keadaan banyak masalah. Sehingga ya sudah, faktanya memang seperti itu, dihadapi saja, dinikmati saja. Tapi bang, masalahku berat banget bang. Ya bilang ke Allah dan bilang ke masalah, wahai masalah,
Jangan bilang gini, jangan bilang ke Allah, ya Allah, aku punya masalah yang besar. Tetapi bilang sama masalah, hei masalah, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Kalau kamu senantiasa melibatkan Allah dalam setiap aktivitas, dalam setiap ujian yang kamu hadapi, maka semuanya akan jadi mudah, enteng, ringan, dan menyenangkan, insya Allah. Ya, kehidupan ini seperti kamu sedang mengarungi sebuah lautan dengan kapal kamu, maka akan banyak badai nanti yang akan kamu temui di tengah laut. Apakah dengan menghadapi satu badai, maka kemudian setelah itu mendapati pelangi, lalu indah seterusnya? Tidak. Tetapi di lautan, kamu menghadapi badai, ketika kamu berhasil melewati badai, tenang sejenak, gak lama setelah itu menghadapi badai lagi, kamu hadapi, kamu lulus dengan badai itu, tenang sejenak, nanti menghadapi badai lagi, begitu seterusnya, karena begitulah lautan, begitulah kehidupan. Kapan nanti kamu akan tenang, benar-benar tenang? Ketika kamu sudah menepi ke pantai, kamu gak akan menemukan badai lagi. Kamu tidak akan menemukan kesulitan hidup lagi ketika kamu nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Syekh, kira-kira kapan kita akan istirahat, Syekh? Karena kehidupan ini berat banget, sulit banget, banyak banget masalahnya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, kelak kita akan istirahat ketika kaki kita pertama kali menginjakkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Selamat dan semangat menghadapi ujian-ujian yang senantiasa menanti kamu di depan, dan senantiasa sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian-ujian itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kamu, menguatkan kamu. Jangan minta sama Allah, ya Allah hilangkan masalah pada diriku, tetapi minta, ya Allah kuatkan pundakku, ya Allah, dalam menghadapi atau mengangkut atau menampung masalah-masalah yang akan aku hadapi. Aku Bang Iki, semoga manfaat. Sampai jumpa di konten ngulik ayat berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.